Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Katakan bukan bersuka karena kebaikannya yang Dia pernah berkesudahan bagi kita. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita, yang terbaik bagi Allah kita. Sama-sama katakan, bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Sekali lagi dari awal. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kalungku gantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Mari sekali dari awal kita bersama-sama. Dan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dalam hadirat Tuhan. Amin. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kalungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia akan disuka dengan sukacita, yang kain kalungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Mari sekalian dari awal kita katakan kita bersuka cita di dalam Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kalungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kalungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia akan
Tuhan Allah kita. Anugerahnya limpah bagiku. Amin. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan hadiah. Haleluya, hatiku rahmatnya, rahmatnya baru bagiku setiap hari. Amin. Terima kasih Tuhan. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan hadiah. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Amin. Sekali dari awal, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Ekspresinya mana? Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi baik. Dengan sukacita, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sekali dari awal kita katakan kasih Allah tak berkesudahan. Sama-sama katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita, haleluya, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi. Sekali lagi katakan dengan sukacita Tuhan. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Dia ada di sini. Layak ditinggikan, layak dilakukan. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu meninggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karya-Mu Bapa. Kekuatanku hanya
Tuhanku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Oh, mari sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Katakan, Ku yakin Kau ya nyata Tuhan, di sini. kemenangan terjadi sekali lagi. di sini. Katakan segenap hati kita, ku yakin Kau hadir di sini. benar Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, supaya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah, dan juga hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus.
Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bagaimana menerima iman untuk menerima mujizat, yang merupakan bagian dari pelajaran berdoa dengan tidak jemu-jemu, bagian yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal 18. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal 18. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Tujuan Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini adalah untuk menegaskan bahwa murid-muridnya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dari perumpamaan Tuhan Yesus ini, minggu yang lalu kita sudah belajar kebenaran yang pertama tentang doa, yaitu Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu sebelum menjawab doa kita. Tuhan Yesus menyimpulkan perumpamaan ini dengan berkata, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Walau Allah berjanji bahwa Dia tidak mengulur-ngulur waktu sebelum menolong kita, masalahnya adalah apakah kita ada iman untuk menerima apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Kita tiba pada kebenaran yang kedua tentang doa, yaitu semua jawaban doa harus diterima dengan iman. Firman Allah berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Segala sesuatu yang kita perlukan dari Tuhan harus diterima dengan iman. Apakah iman itu? Iman bukanlah harap-harap cemas.
Iman bukan keyakinan yang dibuat-buat. Iman bukan saya harap atau mudah-mudahan demikian. Tidak ada keraguan-raguan dalam iman. Sebab firman Allah berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita minta dari Tuhan belum kelihatan, tetapi buktinya sudah ada di dalam hati kita. Yang kita minta dari Tuhan belum kelihatan, tetapi di dalam hati kita sudah ada keyakinan yang ditaruh Tuhan bahwa kita sudah menerima apa yang kita minta. Keyakinan yang ditaruh Tuhan di dalam hati ini menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini adalah karunia iman yang ditaruh Tuhan di dalam hati kita. Bagaimanakah kita dapat menerima iman semacam ini? Firman Allah berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Apabila yang kita minta sesuai dengan kehendak Allah, kita akan berani percaya, yaitu memiliki dasar untuk percaya bahwa permintaan kita itu akan dikabulkan oleh Bapa kami yang di sorga. Jadi supaya kita memiliki iman bahwa permohonan kita akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga, kita perlu memastikan bahwa permintaan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita tahu kehendak Tuhan dari firman Tuhan. Firman Allah berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sementara kita membaca Alkitab, sementara kita mempelajari firman Allah, sementara kita mendengarkan firman Allah, sementara kita menanyakan firman Allah kepada hamba Tuhan, kita akan tahu apakah permintaan kita sesuai atau tidak sesuai dengan firman Allah. Ketika kita tahu bahwa permintaan kita sesuai dengan firman Allah, kita dapat berdoa dengan iman bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tinggal kita berdoa dengan tekun hari lepas hari sampai apa yang kita minta dan percayai itu menjadi kenyataan. Karena itu, bila kita berdoa, kita juga perlu tertib membaca Alkitab. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sementara kita membaca Alkitab, sementara kita menghafalkan ayat-ayat Alkitab, sementara kita merenungkan bagaimana kita dapat mentaati firman Allah, sementara kita mentaati firman Allah, akan ada ayat-ayat Alkitab yang akan dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada kita secara pribadi. Dan ayat Alkitab ini menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita minta dari Tuhan belum kelihatan, tetapi buktinya sudah ada di dalam hati. Yang kita minta dari Tuhan belum kelihatan, tetapi ayat Alkitab yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita secara pribadi ini membangkitkan keyakinan dalam hati kita bahwa kita sudah menerima apa yang kita minta. Ini adalah iman. Lebih dari 30 tahun yang lalu, sewaktu istri saya hamil dengan anak kami yang pertama, saya terkena penyakit campak Jerman atau German measles atau rubella. Dokter mengatakan bahwa bila sampai istri saya sampai tertular penyakit rubella yang saya derita, akibatnya bisa fatal terhadap janin yang ada di kandungan istri saya. Anak saya bisa terlahir cacat atau bahkan meninggal. Saya sangat terpukul. Setelah keluar dari ruang praktek dokter,
Untuk beberapa waktu saya berdiri terdiam. Pada saat hati saya galau, tiba-tiba di depan mata saya, di alam roh, saya melihat tulisan Lukas pasal 10 ayat 19. Saya hafal ayat itu berbunyi, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saya tahu Tuhan sudah berbicara kepada saya dengan perantaraan firman-Nya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya istri saya dan anak saya akan baik-baik saja. Saya pergi meninggalkan tempat praktek dokter. Malam harinya, kembali firman Tuhan datang kepada saya. Di telinga saya terngiang-ngiang kata-kata, walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Waktu saya cari kata-kata yang saya dengar itu di Alkitab, saya menemukannya di Mazmur pasal 91 ayat yang ke-7 yang berbunyi, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sejak saat itu, saya memakai Mazmur 91 untuk mendoakan istri, anak-anak, dan banyak orang lain. Singkat cerita, istri saya tidak tertular rubella. Anak saya lahir normal, tidak ada cacat. Saat ini anak ini sudah dewasa, bekerja, dan sehat. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Firman-Nya ya dan amin. Pada saat kita membutuhkan, Tuhan akan memakai ayat-ayat firman Tuhan yang pernah kita dengar, pernah kita baca, pernah kita hafalkan, pernah kita pelajari dan renungkan, pernah kita taati untuk membangkitkan iman dalam hati kita yang merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga walau kita belum melihat mujizat itu terjadi di alam nyata, di alam roh, kita sudah tahu dan tahu dan tahu dan yakin dan yakin dan yakin bahwa mujizat itu pasti akan terjadi. Jadi cara pertama, kita dapat menerima iman yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat adalah dengan tertib dan rajin membaca Alkitab, menghafalkan ayat-ayat Alkitab, merenungkan bagaimana kita dapat mentaati firman Allah dan mentaati firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Segala sesuatu yang kita perlukan dari Tuhan harus diterima dengan iman. Cara kedua, kita dapat menerima iman yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat adalah dengan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai kita menerima iman untuk menerima jawaban doa. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Walaupun pada waktu kita mulai berdoa, kita sama sekali tidak punya iman. Bila kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, suatu hari akan terjadi terobosan rohani, di mana iman dari sorga
Iman yang merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ditaruh oleh Tuhan di dalam hati kita. Bila hal ini sudah terjadi, walau kita belum melihat mujizat itu terjadi di alam nyata, di alam roh kita sudah tahu dan yakin bahwa mujizat itu pasti akan terjadi. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahkan selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu merupakan bukti adanya iman. Tidak berdoa menunjukkan bahwa beberapa orang tidak beriman. Mungkin kita menganggap bahwa semua yang baik yang ada pada kita memang sudah semestinya demikian. Sebab kita orang baik dan hebat, atau ada yang masa bodoh, karena itu mereka tidak berdoa, atau beberapa orang begitu putus asa dan tertekan dan berpikir sudah tidak ada harapan lagi. Karena itu mereka tidak mau berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebaliknya, berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah tindakan iman. Berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah bukti bahwa kita percaya Tuhan sudah atau akan mengabulkan apa yang kita minta. Di dalam Alkitab kita membaca mengenai seorang raja Israel yang bernama Raja Ahab. Raja Ahab bersama istrinya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka membuat orang Israel menjadi amat berdosa kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menghukum mereka dengan kemarau yang panjang. Dengan perantaraan Nabi Elia, Tuhan memberitahu mereka bahwa tidak akan ada hujan selama beberapa waktu. Di dalam Alkitab kita membaca, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Kita melihat di sini bagaimana Nabi Elia sebenarnya sudah menerima firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberi hujan. Lagi pula, orang Israel sudah bertobat. Jadi dosa yang menjadi penghalang berkat Tuhan sudah dibereskan. Walau demikian, supaya hujan betul-betul turun, tetap saja Nabi Elia harus berdoa sampai 7 kali. Sampai awan sebesar telapak tangan timbul dari laut. Selama belum ada awan hujan terlihat, Elia terus bertekun dalam doa. Kita baca dalam Alkitab, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai.
Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Kita melihat di sini bagaimana walau Nabi Elia sudah menerima janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberi hujan, tetapi supaya hujan benar-benar turun, tetap saja Nabi Elia harus berdoa sampai 7 kali sebelum pada akhirnya awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Iman kepada firman Tuhan, iman bahwa Tuhan akan memberi hujan, membuat Nabi Elia terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Kita melihat di sini bahwa berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah sebuah tindakan iman. Kita melihat di sini bahwa berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah bukti bahwa seseorang memang percaya Tuhan memang menjawab doa. Orang yang percaya bahwa Tuhan memang menjawab doa akan selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebaliknya, mereka yang tidak punya iman bahwa Tuhan akan menjawab doa harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai terjadi terobosan rohani di mana mereka menerima iman untuk menerima jawaban doa. Kesimpulannya, ada atau tidak ada iman, kita harus mematuhi perintah Tuhan Yesus bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Bagi Allah Yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita sembah. Iriala mohoriala basanda kariala bakusyai. Iriala mohoriala basanda kariala bakusyai. Iriala mohoriala basanda kariala bakusyai. Iriala mohoriala basanda kariala basanda kariala bakusyai. Iriala mohoriala basanda kariala bakusyai. Iriala basanda kariala bakusyai kakarala bakusyai. Iriala mohoriala basanda kariala bakusyai. Kakarala basanda kamba memujikan besaranmu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib. ajaib Tuhan. Hamba memujikan besaranmu. Ajaib Tuhan,
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralabatardatorialabakusyai kakaralabakusyai. Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu sebelum menjawab doa dan menolong kita. Namun setiap jawaban doa harus diterima dengan iman. Firman Allah mengajarkan bahwa iman timbul dari firman Kristus. Pada saat kita membutuhkan, Tuhan akan memakai ayat-ayat firman Tuhan yang pernah kita dengar, pernah kita baca, pernah kita hafalkan, pernah kita pelajari dan renungkan, pernah kita taati, untuk membangkitkan iman dalam hati kita yang merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga walau kita belum melihat mujizat itu terjadi di alam nyata, di alam roh kita sudah tahu dan yakin bahwa mujizat itu pasti akan terjadi. Mari kita berdoa sekarang. Mari kita mohon agar Tuhan menolong kita untuk tertib dan rajin membaca Alkitab, menghafalkan ayat-ayat Alkitab, merenungkan bagaimana kita dapat mentaati firman Allah dan mentaati firman Allah. Irialamo kakaralabathadatorialabakusyai kakaralabakusyai. Mari Tuhan, tolong kami Tuhan. Beri kami hati yang senantiasa lapar dan haus akan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Bapa, beri kami hati yang menyukai firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kegirangan hati kami. Mari Tuhan, ubah hati kami sehingga kami bersemangat untuk membaca Alkitab. Tolong kami Tuhan sehingga kami bersemangat menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Tolong kami Tuhan supaya kami tertib dan rajin merenungkan bagaimana kami dapat mentaati firman Allah. Dan yang terutama, tolong kami Tuhan untuk mentaati firman-Mu. Kirialamo kakaralabafandatorialabakusyai. Kami mohon Bapa, agar sementara kami membaca Alkitab, sementara kami menghafalkan ayat-ayat Alkitab, sementara kami merenungkan bagaimana kami dapat mentaati firman Allah, dan sementara kami mentaati firman Allah, kiranya iman Tuhan taruh dalam hati kami. Tuhan memakai ayat-ayat Alkitab yang pernah kami baca, yang pernah kami dengar, yang pernah kami hafalkan, yang pernah kami renungkan, yang pernah kami taati, untuk membangkitkan iman dalam hati kami, untuk menerima mujizat yang kami perlukan. Irialamo kakaralabathadatorialabakusyai kakaralabakusyai. Terima kasih Bapa, Engkau tidak mengulur-ngulur waktu sebelum menolong dan menjawab doa kami. Namun Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kami tetap bertanggung jawab untuk harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebab setiap jawaban doa harus diterima dengan iman. Orang yang percaya bahwa Tuhan memang menjawab doa,
akan selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebaliknya mereka yang tidak punya iman harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai terjadi terobosan rohani, di mana kami menerima iman untuk menerima jawaban doa. Tolong kami Tuhan untuk mematuhi perintah Tuhan Yesus, bahwa kami harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada atau tidak ada iman, tolong kami Tuhan untuk mematuhi perintah Tuhan Yesus, bahwa kami harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan sementara kami berdoa dengan tidak jemu-jemu, tolong kami Tuhan bertekun dalam doa begitu rupa. Tolong kami Tuhan bertekun dalam doa. Tolong kami Tuhan bertekun berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai terjadi terobosan rohani, di mana kami menerima iman untuk menerima jawaban doa. Irialamo kakaralaba fadator yalaba kusyai kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa segala berkat rohani di dalam sorga telah dikaruniakan kepada kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami percaya Bapa, Engkau tidak mengulur-ulur waktu sebelum menjawab doa dan menolong kami. Oleh karena itu, tolong kami ya Tuhan untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu sesuai perintah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, jamahlah setiap anakmu yang ada sakit pada tubuhnya sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus. Kami mohon Bapa, agar kuasa kesembuhan-Mu Engkau alirkan ke dalam setiap tubuh anakmu yang sakit sekarang ini. Biarlah ya Bapa, setiap anakmu yang mengangkat tangannya sekarang ini menerima jamahan kesembuhan Tuhan Yesus. Keluarga kami perlu bertobat, kiranya Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkanlah ya Bapa rumah tangga anak-anakmu yang sedang bersekolah, sedang kuliah. Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anakmu yang ingin melanjutkan pendidikan. Jauhkanlah kami ya Bapa dari pergaulan yang buruk. Jauhkanlah ya Bapa anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang dalam kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, butuh usaha, Tuhan memberikannya. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan menolong. Keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, roh ragu-ragu, roh bimbang, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak. Roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah.
Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah ini. Selain mengikuti ibadah online seperti biasa di alamat yang tertera di layar sekarang ini pada 4 kali kebaktian pada jam yang tertera di layar sekarang ini, Anda juga dapat mengikuti ibadah online dengan memakai aplikasi Zoom pada jam 11 waktu Indonesia Barat. Kode aplikasi Zoom dapat diminta dengan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 gereja kita. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, saya mohon saudara mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya.
Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Bawa Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih
Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.